sinkron. Iya, langsung synchronization dia. Precision Chrono Dash. Pas jalan dia kalau di Batman tuh kayak, ini Tinggal basketball ya. iya boleh. Iya, boleh. Susah ya sih. Properti soalnya. Oh, tapi Selena dan Granger langsung diambil. Dua efek-efek projectile nanti bakal bisa dimainkan juga dan sudah tidak peraya untuk 3 pick awal. Iya. Berubah. Tidak ada Cici, tidak ada saya, yang Ben. Baik. Granger dan Fred win dulu ya, sekarang masih Fred win dulu, sabar. Fred in. Kalau anda pilih jadi Fred out. Fred out. Udah cukup ya Allah. Makasih loh. Dead jokes ini nggak ada habisnya loh. Tapi jago loh. Aku bisa tangkap dead jokes sekarang. Iya. Karena udah keseringan dulu. Tapi ya, Fred ini memang powerful banget, apalagi untuk metode pengambilan objektif. Karena ada penambahan plus 200% loh dari damage yang diberikan dari piercing strike-nya dia. Ya. Apalagi kan Frederick ya. Tebel, sisinya banyak. Objektif bisa dipegang. Yang di buff juga kan, energi rasa di buff di legend. Tapi kalau serat sama skill 2-nya Frederick yang di Tuyo yang Leon plus Retri menang mana kira-kira? Menang yang skill satunya, yang tusuk plus Retri. Oke. Itu lebih gede daripada Frozen Ride. Oke, berarti tusuk aja. Iya, mending langsung pakai yang itu. Oke. Piercing strike, replication. Oke. Tapi kalian juga sebenarnya nggak yang jadi prioritas ya, karena mungkin gameplay dari Patrick ini nggak berputar di area peak of power. Lebih main kayak chip, kira-kira teammate lagi. Ya, tapi chipnya bakal bisa dipegang Fredrik nih. Ya. Asumsi memang Fredrik oke lah, kita bilang nanti dia bakal kalah level, 2 level di bawah, 3 level di bawah. Tapi dia bakal bisa tahan juga. Selama di belakang damage-nya cukup, ya Pak, bakal masih bisa menciptakan sebuah peluang gitu. Oke. Cici, justru lebih beda player sama mereka ya. Ya, Kita karena, tahu power dari Aran. ya dan juga Cici selalu bisa makan hero tebel kan. Fredrik ini paling bermasalah ketemu dengan Cici. Aduh, gak sabar nih ngeliat Gelu bisa dipakai. Gelo ya. Iya. Masih siapa nih? Iya, kayak Frederick ini kan kepegang. Kepegang banget Fredrik ya. Tipikal fighter bisa kepegang. Tuyo juga bisa kepegang. Apalagi ini cepat kan sekarang. Langsung 1, 2, naik. Wow. Iya benar, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Naik ya. Aran. Ini Aran mungkin juga bisa digunakan sama Frederick atau Dino ya. Yang cukup fleksibel juga. Ini ke siapa? Novaria dulu. Wah, ini Sebentar, ini Selena Ro atau Novaria Ro? bisa jadi antara dua itu tuh bahkan bisa di plot twist lagi yo. Plot twist apa? Fredericknya Rono atau EXP, Selena jago. Oh ya, oke. Make sense nggak? Bisa. Fredrik ini Frederick EXP. Dino. Iya kan? Oke, sabar. Tenang teman-teman, Alpha sedang membuat sebuah twist yang masih belum ketahui apa rencana mereka. Yap. Dari di draft yang unik pastinya ya. Akan kembali suatu kejutan. Tapi untuk tim Liquid tadi respon apa untuk mereka? Mid lane belum terlihat yang paling aman. Kenapa damage juga ada sih? Iya, healer kayaknya mereka udah punya. Iya. Ada nggak bisa. Paksa dengan Jagit ya. Jadi oke. Masih edit plus. Mau kemana sekarang Fredrik ini? Yap. Yang akan terbuka sekarang. Nah, EXP sih kayaknya buat satu olah picknya lagi EXP. Gatot kaca. Gatot kaca bisa buat mata belakang, Yap. buat counter chipnya juga sangat possible. Atau high loss ya buat badan lagi. Atau kalau sedikit out of the box, Carmilla EXP juga bisa. Bisa. Karena jungle pernah juga ada. Nah ini kayaknya EXP sih. Novaria Rob Selena Mid deh. Bisa ya. Karena enak banget Selena buat ini clearnya cepat kan. Iya. Bakal cukup menolong juga. Sebagai damage dealer harusnya memang lebih gede daripada Novaria kan. Iya. Badan harus itu dia. Badan yang dipilih oleh Alter Ego. Kalau kita melihat mungkin secara komposisi lebih beresiko apa yang dimainkan dengan Alter Ego. Setuju. Tapi rewardnya juga cukup gede kalau misal mereka bisa pegang early game. Ya, dan mereka butuh 2 badan dan itu yang mereka dapatkan dari Fredrik dan Helos. Damage deal mereka benar-benar gara-gara Selena dan juga Gereja tetap mampukah Chip nantinya bisa membuyarkan setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Yap.
Dan beberapa saat lagi kita juga akan melihat ya, seperti apa role-nya dan siapa yang akan menggunakan siapa nih. Ya. Dan kemungkinan besar ya harusnya Freddy akan tetap di jungle juga untuk bisa menjaga objektifnya. Novaria harusnya sih. Harusnya. Tapi kita akan lihat di lane. Oke, jadi itu ya deretan tim yang mereka sudah amankan. Match kedua, game yang pertama, pertemuan ke-6 berarti 5-0 sudah didapatkan tim Liquid ID. Apakah bisa dimenangkan oleh Alter Ego atau gelar kemenangan tetap akan dipegang oleh tim Liquid? Jadi langsung saja, FPL Arena, mana suaranya? Mengawal tim kesayangan masing-masing, tapi kita melihat Driz dengan Novarianya. Ya, balik lagi ya, secara power clear juga sebenarnya Novaria juga cepat, cuman kayaknya secara damage deal biar ini lebih cepat jadi mungkin kesalahan aja biar ada di aja. Wih, duluan ya. Tapi Flicker terpaksa. Dan Rex tercicil. Oke. Dan bisa jadi 10. Kehilangan dari satu ini ya. Iya, dan pagi-pagi juga rotasi cepat ya dengan iya udah langsung ke Nah ini dia nih. Yang paling pressure-nya memang ada di RIT ya. Cuman ya freeze lane di bawah yang berbahaya. Dari emblem setnya 2 match emblem. Untuk mid lane dan Gero, berarti mereka cukup menitik beratkan bukan ya itu menjadi damage. Ini dia Dreamchat diusir jauh banget. Satu yang terakhir tapi Fabian masih berhasil untuk bisa mengamankan satu monster jungle yang harusnya menjadi milik pemain dari Alter Ego. Ya, dan Liquid ID sadar betul ya, jangan sampai kasih early game buat Alter Ego. Dan Alter Ego sementara waktu mereka mungkin merespon ya dengan adanya pemilihan buat tim juga. 2 hero yang bisa open map. Selina bersama dengan Novaria. Jadi dua-duanya bakal bisa nembak kemana. Semua langsung dikagetin oleh Fabiannya, tapi sekarang kita lihat kan seperti apa lagi Kokimin sudah berhasil dihasilkan. Ini nantinya akan menjadi hal yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Sudah ada lagi satu besar yang membuat Wibi menjadi korban yang pertama. Ini banyak banget sisi yang membuat akhirnya Wibi pun gak bisa ngapa-ngapain. Iya, ini benar-benar dilempar dari belakang gitu loh. Dan responnya adalah ketika ada yang terkena tadi langsung ditabrak oleh Rine dengan break assault-nya dia. Iya, Cece lagi. Jadi benar-benar selalu dipegang gitu loh dengan Cece. Oh, mereka tetap bermain dengan Sisil. Betul, tapi ya bukan sisi yang Itu ya. crowd control ya. Betul. Dan ini terlihat cukup berjalan dengan baik ya. Walaupun agresivitas yang mungkin harusnya bisa dipegang sama Alter Ego ini agak sedikit diredam. Karena rotasi cepat juga yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Sementara setup karet itu telah dilakukan oleh Alter Ego. Dan coba lihat, hey, ada pergerakan dari arah seperti yang mencoba untuk bisa mengganggu. Apa yang sudah dilakukan di Rine? Malah menjadi korban dan Donald berhasil didapatkan oleh Fabian. Bahkan Nino yang menjadi korban yang kedua. What? Arlon? Ini nih Arlon menjadi satu korban bahkan di bagian tengah. Langsung dibalaskan seketika juga. Iya, pertengkaran yang sebenarnya masih belum adil buat Alter Ego ya. Dan bahkan sekarang Purple Oke. Rine yang mencoba untuk bisa kembali ke kanan di mana mereka berhasil untuk bisa membabar habis Fabian. Walaupun sepertinya tadi Fabian mencoba untuk bisa memadamkan dan gagal. iya, gara-gara ini juga dan kena asal meteor. Terlalu dalam ya. Terlalu masuk ke wilayah buat Alter Ego juga sehingga punishment ada. Dan Alter Ego akan bisa mengejar tadi gol yang tertinggal untuk portal yang terambil. Wah, Wey. tumben banget sama beda sendiri. Oh, Sebentar, nih. saya kira kalian ada yang saya. Astaga. Bagaimana rasanya jadi saya ya? Ya nggak apa-apa sih, Alter Ego nggak aman. Tapi ya, ini banyak juga yang sepakat ini bakal menjadi game yang cukup keras dengan skor 2-1. Namun balik lagi, Alter Ego sempat merebut keunggulan atas tim Liquid ID, sekarang udah mulai dibalikin lagi dan cukup sengit, temponya juga pelan banget nih. Iya dari tadi ngagetin ini bisa ngerong loh. Dari pop damage-nya. Bisa arrow, ditembak lagi spear-nya, ditembak lagi kena lagi trap-nya. Capek. Dan apalagi yang bawa Fury cuma kill. Dan ini berarti ya dari Alter Ego mereka bakal mencoba mungkin di early game-nya kalau lagi ke pressure tahan aja. Nanti sampai di late game-nya mengandalkan si Ais. Ini nih ada serangan dilakukan. Tapi Ais masih bisa membuat bahkan. Coba lihat Kyo, kehilangan cukup banyak XP dan bukunya dan sekarang. Hampir saja. Ada spear tadi yang bisa menembak langsung. Iya, mungkin yang bisa kabur juga, Bob. Oke, tangkap basah. Widi masih bisa kabur. Iya, tapi ya kill dengan tanpa adanya Purify dari tadi sejauh ini belum kelihatan kena. Kena lagi. Yang kena Widi soalnya. Iya. Dia cukup bahaya sih. Widi ini harus memang bisa jaga posisi ya. Cuman nggak bisa disalahkan kalau Widi memang bisa ke-pick off. Karena ada trap-trapnya yang diletakkan juga. Gagal seperti yang coba bisa mengganggu. Apa
yang mereka inginkan dari Toronto, tapi mereka mencoba untuk membuat tim di mana Federasi di saja. Masih berhasil bisa mengamankan dia. Tidak ada. Itu dia ada serangan dilakukan mendadak. Portal dikeluarkan dan ada satu korban di Jume. Iya, dan ternyata dalam keadaan yang terhimpit ya Fabian masih bisa memberikan contribution yang 1 point. Wah, Keluar satu lagi. Kaget. Tidak terduga-duga. Oke, tapi kembali lagi untuk bagaimana Rin sendiri lihat juga ini cukup berat tentunya. Tapi kalau ngeliat dari kombinasi yang dibawakan sama Altrigo tadi berjalan dengan cukup bagus ya. Iya, Mereka selalu bisa nggak follow up. kena lagi coba balas 3 lagi dan Federasi sekarang membalas. Apa yang sudah dilakukan? Rene sesaat lagi Fabian memaksakan keadaan sepertinya. Wah, ini efek slow, efek stun, pop damage, semuanya masuk ke dalam player dari Altrigo tadi. Ya kan? Lalu dilemparkan kembali bahkan Joyce tak medan dari Lydia. Sementara sekarang Nino ya masih terkurung tepat berada di depan Daniel pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid. Wah, ini gak ada rumputan yang aman sih buat Widhi Huni. Iya, semuanya bakal terlihat sangat-sangat jelas. Astral itu akan membantu juga nanti untuk tembakan-tembakan dari Abyssal Arrow. Dan tertinggal mungkin untuk level dari ini sama ternyata. Sama level dengan Fredrin, itu berarti cukup bahaya loh buat junglernya dari lawan ya. Oke, tapi pelan lagi, turun lagi. Caranya Adena pasti udah berbondong-bondong tuh. Rame. Keduanya. Ada yang bisa buka shortcut, ada yang memang juga di follow up dengan baik. Tapi sementara ini, sang damage dealer tumpuan bagi Altrigo Haizen masih aman-aman aja. Iya, so far ya, dan bahkan jauh lebih kaya juga. Glowing one buat Briggs. Oke. Dan setup buat turtle nih. Setelah kita melihat alter ego, mereka tertinggal buat 2 turtle-nya. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk mendapatkan trofei. Ais sudah join Karabin untuk mengamankan juga beberapa minion. Ada strike keluarkan. Ya, refleks dari SL juga bagus banget ya. Dia coba untuk menutup kembali dari gerakannya, tapi tentu akan digagalkan dan jadi perfect untuk tim lainnya kan? Oke, Joyce pathway tapi di depan berbeda. Pertahanan Betul dan tetap berhasil diamankan oleh Fabian. Mereka mencoba untuk bisa mengejar dan mengambil, mengalahkan dua tim Liquid adalah tim Liquid tetap tidak bisa. Oke, dan sepertinya kali ini dari Altrigo jangan lupakan turtle ya. Mereka berikan perfect turtle untuk Fabian, ini juga nge-boost banget buat tim Liquid ID. Mereka mengguli lagi dari segi networknya. Dari bagian bawah sana, tadi Kyo-nya juga bebas ya untuk bisa mendorong Apollo. Hei, kita berbeda. Satu terakhir dan Jume menjadi korban kali ini. Wow, itu dia serangan dadakan yang tidak bisa diantisipasi. Bahkan Flicker pun tidak seperti lain yang maju. Federasi dikeluarin lagi. Hei, Rini terjebak. Tapi tidak ada yang bisa menghambat kepulangan dari itu dia. Yang benar-benar bisa dalam untuk bisa membalikkan tubuhnya namun sekarang. Ada zaman Force yang sudah terlihat. Tapi mereka masih gagal untuk bisa menambah lagi keuntungan. Iya, dan ternyata satu buah onward ini menjadi inisiasi yang bagus banget dari tim tadi loh. Dari Buset. kan. Wow. Ya, tapi as by audience prediction ya, Altrigo 90%. Wow, jauh ya. Jauh banget. Banget, 9 banding 10. Wow, Dari 10 orang berarti 9 Altrigo. benar. Oke, tapi ternyata tim Liquid tadi juga mereka nggak mau kalah bagaimana memberikan sisi powernya. Altrigo mereka sekarang ya, ini tugas mereka ya, tinggal menunggu bagaimana HS-nya menyelesaikan itemnya ya. Karena untuk di barisan depannya, ini sudah kuat banget buat Altrigo-nya. Dan Iya. 300 games untuk Nino appearance di MPL lagi. Wow, 300 game ya 300 tuh. di MPL. Iya. Kalian 300 game di RKF bumong kan? Betul. Udah sombong. Iya, 300 game di Legend lagi. Iya. Stop. Tapi ya, balik lagi. Wah, itu nih 300 sudah menggunakan contoh one-one. Eh, Masa nggak dikasih. AFK. AFK. Troll biasanya. Tapi ya, Lord yang sudah muncul secara objektif, tadi kita udah lihat dan ngebahas juga ya, harusnya Fredrin punya kekuatan lebih juga. Iya. Ya. Tapi sejauh ini kita lihat Fredrin benar-benar dipegangin sama Aran. Sebenarnya lebih ke open map dulu sih buat Altrigo, karena Fredrin kan kalau mau menang retri dia harus ngeliatin gimana nih sebenarnya Suyonya ada. Dan dari tadi dari 3 pertandingan terjadi dia lagi, Pavel itu selalu main rumput dulu, baru tiba-tiba muncul, selalu main kabur. Oke, dan Widhi udah ketahuan sih posisinya ya dengan satu wirewalk-nya. Kemudian connect ke arah satu player mana sekarang Arana masih mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Wongnya diabatkan oleh Ruye. Rina benar-benar dan juga pengubah. Bagaimana pola permainan tapi coba lihat. Fabian yang masih terkurung, Fabian masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dari bagian belakang mencoba untuk bisa mengejar.
Separuhnya mepetin banget tapi di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Juve yang benar-benar bisa dihentikan. Oke, dan akhirnya sekalinya retribusi nomor poin itu juga Lord menjadi angin segar bagi Alter Ego dan bahkan Invade Jungle kebal sekarang sudah dipegang oleh Hain. Diambil ya ternyata dari Fabian. Ini harus agak-agak defense berarti untuk TLA ini. Mid mereka terekspos dan terambil juga. Tinggal bagaimana tim fight-nya ketika Drinks melepaskan Astral Sphere-nya. Wah, ini tadi juga siap tim fight sih dan Astral Ego menyatakan untuk langsung coba reveal keberadaan pemain-pemain dari Liquid ID walaupun memang Lord yang pertama ini masih bisa di defense juga. Yes, masih bisa di defense ya. Tapi kompensasi jelas ya, akan ada lagi outer turret bagian bawah nih yang akan diambil oleh Alter Ego. Atas juga ya, ini dikit lagi. Semoga bisa dihancurkan. Dan ya, 3 outer turret dipaketkan bersama dengan Lord. Lumayan ya, mengejar ya buat Alter Ego tadi. Dengan satu Lord tadi. Satu Lord. Lord pertama lagi. Lord pertama. Iya, lumayan banget pastinya. Dan sekarang dia udah punya Holy Crystal. Tadi kita ngeliat Kyo masih belum terlalu banyak ikut fight ya. Belum. Lebih ke tadi solo kill, lebih ke fokus laning dulu untuk deketin turret. Dan mungkin ini udah waktunya untuk Kyo bisa membantu ke arah team fight. Nah, yes, dan sama aku juga pengen melihat bagaimana perjuangan Harit sih setelah patch ya. Karena so far kita lihat Harit ketemu dengan Granger itu dimenangkan dengan Granger nanti waktu team fight. Oke. Dan Rekko berhasil untuk dilakukan juga. Masih belum terlihat lagi dan ini dia vision yang sangat-sangat terbuka lebar bagi Alter Ego dimanfaatkan dengan begitu baik. Wayok-wayoknya ini portal-portalnya ini dipasangin semua jebakan. Ya benar-benar kejaga ya, dan kalau memang lolos nih dari layer buat packnya, Astral Ego akan membuka lagi untuk babak yang kedua. Dipasang sensor gerak di situ. Listrik ya, nyetrum jadi bayar. Dan tidak ada kesempatan lagi. Oke, mereka mencoba untuk bisa jauh lebih agresif. Tapi mau timpau. Benar pun menjadi korban. Wow. Oke. Aram menghindar. Connect tuh. Habis arrow-nya, habis trap-nya. Satu persatu merasakan akibatnya. Iya. Jauh ya, paling belakang justru yang paling kena magnet harusnya. Biasanya, tapi untuk sekarang Alter Ego kembali coba untuk menguasai dari segi gamenya. Mereka dapetin banyak banget dari turret-turret walaupun dari secara goal ini masih dipegang sama tim kita. Iya, tapi kalau secara tim fight besar seperti ini, kita melihat bagaimana Alter Ego waktu ada trapnya yang kena atau ada sisi yang kena, follow up mereka itu sangat mengerikan gitu loh. Karena bukan hanya Granger langsung follow up masuk semua langsung. Iya benar, dan mereka udah main stick together forever. Berlima, berbondong-bondong dan membagi tugasnya untuk bisa ngecek arah rambutan. Tadi ada yang ke belakang, ada yang ke depan juga, tapi ada game effect by Gopay. Ini menjadi debut Novaria Romer di MLI Season 15 yang terakhir kali muncul di season 13 yang digunakan oleh Drian di saat Dewa berhadapan dengan Rebellion. Sama ya. Ya. Oh itu Drian ya? Drian. Lama juga ya, tahun lalu berarti ya. Yap, dan sekarang kita sudah lihat bagaimana, itu dia. Ketahuan lah. Sofian satu kali kena Astral Sphere aja setengah hilang. Cukup harus mundur ya ke belakang. Karena ya secara untuk Suyonya juga kan magic defense-nya dihilangkan ya. Jadi lumayan sakit untuk damage buat mid dan juga Romernya yang ke bawah magic damage. Sakit banget loh. Oke. Terlihat kali ini. Mereka mencoba untuk mendapatkan lagi kalau tentunya dapat mobil aja. Rine. Berhasil mendapatkan kalau Rine kali ini sudah dapat menggila dan mereka berhasil mendapatkan mobil dari Alter Ego. Gimana sekarang Kyo? 3 point kill didapatkan. Triple kill dibalaskan atas hilangnya Lord. Dan sekarang kita akan lihat Lordnya harusnya gak akan bisa berjalan lebih jauh lagi karena akan langsung dikalahkan dulu oleh Triple tadi. Oke. Kena atas para. Mereka mencoba bisa memaksakan hanya saja Kyo. Leja. Low. Di depan berbeda. Dan Kyo. Wow. Iya. Player berhasil ditumbangkan tapi dia menghilang. Dan dia headkill. Flicker. Tidak terhindari dan bahkan memakan pula Hayes di sana. Wow. Oke. Ya plus di fight tadi ya. Dan mari kita lihat untuk replaynya. Untuk kejadian yang terjadi tadi sudah sangat-sangat baik bagi pertukaran damage yang terjadi di sini bagaimana tadi Hayes-nya berhasil untuk mendapatkan kill, berhasil hampir berhasil melawan YS yang dimainkan dengan flicker tadi yang merubah posisi. Wah. Dan kesannya pas loh. Itu soalnya Hayes jadi ujung banget kan. Jadi benar-benar ditarget dengan wow. Kali ini Alter Ego mereka harus kembali memutar temponya juga nih. Karena kayaknya makan satu-satu tadi udah lumayan susah sih. Tim Liquid udah mulai stick together juga. Tapi kok gak mau ya, karena skill targetnya mereka kan lumayan banyak juga. Dan hanya kita dengan Hayes sekarang
sisanya akan jadi badan. Tinggal tugas bagaimana Jume Dreams mencicil dengan magic damage-nya dan finisher-nya tetap ada di Hari. Oke, Kalau dibuka. Hey! Aku di mana? Cari aku. Aku adalah rumput. Ayo tangkap aku, tapi seketika menghilang ya, itu the real di ghosting. The real ghosting. The real. Real itu ghosting tanpa basa-basi. Iya. Aku di sini. Ya, hilang. Loh. Tapi ternyata memang itu ya inisiasinya ancang-ancangnya dari Astral Echo yang langsung di follow up dengan Grace Fade Away. Itu jadi combo efek slow yang mengerikan juga. Nah, untungnya ada Wirewalk tadi untuk menyelamatkan diri juga dan 600 stack yang dimiliki oleh Hais. Cukup sih 600-nya. Yap, dengan 21 stack dari Letality-nya juga. Dan bahkan itemnya dia punya Rose Gold Meteor nih. Yep. Respect terhadap damage dari Farsia yang ternyata nggak kebendung juga. Ya, dan Alter Ego kalau bisa mereka coba buat dapetin curve dulu. Daripada mereka harus main 5 juga dari front to back-nya. Kelihatan nanti Haritnya bakal bebas nih kalau mereka mau coba untuk nabrak dari depan. Oke, jadi Altrico harus lebih sabar dulu. Harus lebih tahan, jangan sampai mau coba untuk komit justru dibalikin. Karena ya itu harus memancing shortcut dari Wii agar tidak menjadi sebuah petaka untuk mereka. Ketahuan. Dicek-cekin dengan serangan jarak jauh ini loh, projectile yang menyebalkan. Bubar katanya. Bubar ya, ngapain di situ? Bubar. Tapi ya Altrico, mereka juga harus bisa menangin poke damage itu loh. Jangan terlalu terburu-buru. Mereka poke dulu, cicil dulu. Tidak mungkin ada yang pulang nanti. Dan ya, kalau memang mereka mau mendapatkan Lord juga ya, jangan sampai kerugiannya adalah mereka juga tumbal beberapa pemainnya ketika mereka dapetin Lord. Jadi gak ada untungnya sama sekali. Nah ini udah mulai gimana ya? Arah juga nanya lagi belakang. Lagi ditembak lagi. Mau nggak mau? Mau nggak mau harus pulang? Ditembak bonusnya langsung lempar. Oh, oke. Sekarang Widya ya, agak sedikit tertarik. Masuk dalam badan defensif yang memang dibawa pulang oleh pemain dari Altrico dan mereka mulai jalan ke pertempuran. Ada satu play di mana Widya yang berhasil dilakukan dengan sangat cepat di mana Ais masih sangat baik bagian belakang. Namun Fabian mencoba mendekat, tapi dapat didapatkan oleh Ais. Sementara Ricky memanfaatkan Garlord tersebut. Operator Retribution Lord Point membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Altrico dan hujaman. Banyaknya sisi power, poke damage dari arah jauh membuat akhirnya dari Widdy dan Aram yang ada di lini paling depan. Ya udah dia jadi target yang kena. Ya, dan banyak yang hilang. Ini adalah tanker-tanker dari tiada lagi. Badan semuanya. Oke, tapi secara high ground defense harusnya mereka masih bisa menunggu juga untuk Aram dan Widdy hadir kembali karena Lordnya baru spawn dia dapat penting. Ya. 3 lane push ya berarti dari Alter Ego. Ya sedikit itu pelan memang. Tapi semua bagian ventilasi yang bisa dikunjungi dengan chip sudah ditanam dengan baik. Gak ada tempat yang aman. Gak ada sama sekali. Gak ada ventilasi yang bisa digunakan secara aman. Oke, tapi ya kalau defense yang memang sudah tidak ada juga. Kena lagi. Kecil kan beda ya. Iya. Overthinking malah. Beda banget. BT-nya tuh kayak kita kena, damage-nya besar, ada slow-nya lagi. Bisa pulang ya. Oke, gini deh. Saat lagi ini akan melemparkan kembali ke arah Raiko dan juga dikeluarkan Lost Pathway yang sudah dilihat dan sudah dibentangkan. Akankah mereka bisa mendapatkan korban ternyata sekarang sudah mampu dalam dibuka kalau bisa menghilangkan lagi ke arah tersebut. Dan sudah keluarga Bridge berhasil didapatkan. Bahkan sekarang terlihat mereka terpencet-pencet di mana Aisyah masuk ke area dalam. Dengan immortal yang berada di dalam tubuhnya. Satu persatu pun langsung dilompat sampai oleh tim Liquid ID. Bahkan sekarang double kill didapatkan oleh Fabian. Sementara Hijume berjuang sendirian. Apakah ini satu momen yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk respon jarak tengah? Karena hanya bisa karena Hijume sendirian. Oke, masih ada satu. Kita punya memang bisa dimanfaatkan. Sementara sekarang Hijume harus memasang trap di area tersebut. Karena sedikit lagi ada trap yang memang sudah connect. Mencoba untuk coba garuk lagi. Dan harusnya menghilang dari pertemuan tersebut. Tapi seenggaknya bisa clear dan akhirnya gak ada wave yang dihantarkan pula. Tapi bahayanya di bawah untungnya ada Fabian yang bisa mengontrol juga bagaimana wave ingin di bawah. Kalaupun hilang ya, mereka belum hilang base-nya, hanya base terakhir yang hilang untuk Alter Ego. Dan itu seketika banget tadi ada chip masuk semuanya yang lagi nempel. Ya, itu karena semuanya nempel juga tuh. Iya. Wow. Satu peluang yang manis tadi berhasil dimaksimalkan oleh Lee.
Dan akhirnya gamenya kembali menjadi ya sedikit pelan ya, karena dengan Evo Floor yang akan keluar juga. Betul, untuk kali ini 30 second lah kita akan lihat penentuannya. Dan pengamatan yang sangat baik dari Yudi sih. Kenapa? Karena tadi kalau nggak salah ya, untuk Selena aja dia main rasa orang dari rumputan di area orang bang. Polisi ngejagain di tahu ini Uji tahu bakal keluar dari sini, tapi ternyata bener kok juga. Tapi itu akhirnya reward sih. Dan akhirnya reward yang bisa didapetin juga sama tim Liquid ID walaupun menukar ya. Akhirnya base turret dari bawah dengan tengah. Tapi ini Lord juga akan menjadi penentuan. Lord Evo masalahnya. Dan harus hati-hati juga ya, karena secara kalau kita melihat nih kehadiran dan chip juga, ya gamenya bisa langsung di-end kalau ada yang defense. Kayak tadi ya. Kayak tadi. Jadi ada trauma-trauma sedikit ya. Bahaya. Kita tinggi gini Cip ya. Oke, dan mereka dari Liquid lagi mereka coba ini untuk pegang duluan ke area dari Lordnya, tapi ini posisinya udah mulai ketahuan. Kalau dia bakal balik ke panggung ini dia akan seperti apa momentum dia. Karena ada federasi yang mencoba bisa mengusir dari jauh area belakang dari Juve yang menjadi korban pulau. Dia pilih oleh Pokian. Tapi kita lihat ada pergerakan di Indonesia dan Jerman tidak akan kuat karena tidak ada follow damage lagi yang masuk untuk bisa membantu. Dan hal tadi gua harus mundur. Mereka harus defense dengan tersisa 3 pemain saja. Satu base turret masalahnya di tengah udah gak ada. Fabian udah siap dengan Winter Crown-nya juga. Lord Evo berjalan di tengah. Ya, tapi ini untuk barisan depannya Fredrin juga masih cukup kuat loh, untuk ngetengin biar dia bisa beri dan Ice masih akan masuk. Oke. Fabian selamat. Rene harus menjadi satu orang terdepan guna untuk bisa kepadanya akhirnya akan tetapi lawan kebanyakan